Ya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tori dari Channel. Baik, ya teman-teman, ya pioner dimanapun Anda berada. Hari ini teman-teman 11 Juni ya, tadi diposting oleh Kortim pengumuman update terbaru Pi Network tentang teknologi dan produk. Ya, kita akan coba lihat ya teman-teman, apa yang menjadi sebuah informasi ini. Tentu kita akan klik di teks update ini. Kita buka, kita coba teman-teman, kita akan baca bersama teman-teman ya. Baik, di sini teman-teman, ini masih bahasa Inggris, kita coba translate kan. Kita akan pahami ya, kita akan analisa apa yang menjadi updatean terbaru dari Kortim ini teman-teman ya. Baik, saya akan bacakan teman-teman ya. Pembaruan teknologi dan produk Mei 2022. Ini di bulan Mei kemarin teman-teman ada pembaruan teknologi dan produknya. Berhenti, selamat datang di pembaruan teknologi dan produk jaringan Pi lainnya. Baca terus untuk detail tentang beberapa fitur yang dirilis tim inti selama sebulan terakhir. Perhatikan bahwa pembaruan ini terutama berfokus pada fitur eksternal yang menghadap pioner dan tidak akan menjadi daftar lengkap dari semua pekerjaan yang dilakukan. Misalnya pembaruan teknis backend, pembaruan teknologi rutin atau minor, komunitas, operasi atau pekerjaan bisnis umum, atau sebagian besar pekerjaan yang sedang berlangsung mungkin tidak disebutkan di sini. Tentang pembaruan aplikasi KYC Pi, yaitu skalabilitas aplikasi Pi KYC yang ditingkatkan. Ya, skalabilitas teman-teman ya, aplikasi Pi KYC yang ditingkatkan itu di bulan Mei kemarin memang sedang meningkat ya. Infrastruktur yang mendukung aplikasi Pi KYC disempurnakan sepanjang bulan berdasarkan analitik KYC yang sedang berlangsung. Jadi masih tahap penyempurnaan ya. Perubahan ini mengurangi waktu pemuatan untuk fitur dan meningkatkan kecepatan pemrosesan aplikasi oleh fitur otomatis aplikasi. Peningkatan keamanan aplikasi Pi KYC lebih lanjut, mengembangkan dan merilis fitur keamanan tambahan. Kemudian membuat aplikasi KYC tersedia untuk lebih banyak perintis. Tarif harian di mana slot aplikasi KYC didistribusikan meningkat sepanjang bulan, dan jumlah undangan harian untuk mengirimkan aplikasi Pi KYC sekarang lebih dari 100 kali lebih besar daripada awal Mei. Peningkatan throughput aplikasi KYC Pi, yaitu kecepatan peninjauan aplikasi meningkat sepanjang bulan, tingkat negatif palsu juga menurun, memungkinkan lebih banyak aplikasi disetujui dengan benar atau sementara tim inti bekerja untuk memproses ulang negatif palsu. Dengan negatif palsu, yang kami maksud adalah aplikasi yang seharusnya disetujui tetapi awalnya ditandai sebagai negatif. Kemudian tentang pembaruan UI atau UX yang ditingkatkan. Banyak fitur yang dikerjakan dan dirilis sepanjang bulan yang membantu meningkatkan aplikasi Pi KYC, membuat beberapa pembaruan pada fitur deteksi keaktifan, mempercepat tes keaktifan untuk pelamar KYC dan validator, serta memperluas jenis perangkat yang dapat menampilkan tes keaktifan ke validator. Ini tidak hanya membuat pengalaman pemohon KYC lebih mudah, tetapi juga membantu produktivitas validator. Merilis kuis yang harus dilakukan validator secara berkala untuk menyegarkan dan menguji pengetahuan mereka tentang persyaratan validasi. Menambahkan panduan untuk validator tentang cara melakukan setiap jenis tinjauan KYC, yaitu kecocokan dokumen, pemeriksaan keaktifan, dan kecocokan identitas. Pada titik alur kerja validasi mereka, panduan akan terus diperbarui berdasarkan data validasi yang sedang berlangsung. Kemudian untuk Pi umum terkait dengan infrastruktur untuk migrasi perintis gitu ya, yaitu tentang pengembangan fitur dan tugas yang diperlukan untuk memigrasikan pioner ke Pi mainnet blockchain saat ini sedang dikerjakan, sementara solusi KYC sedang diskalakan untuk memverifikasi identitas banyak perintis. Aplikasi terjemahan Pi yaitu dirancang, dikembangkan, dan saat ini menguji aplikasi yang akan menerjemahkan berbagai aplikasi Pi dari komunitas, misalnya untuk aplikasi Pi KYC. Terjemahan komunitas tersebut kemudian akan ditampilkan dalam aplikasi saat pioner memilih bahasa yang berbeda. Aplikasi ini
merupakan prototipe pertama dari aplikasi ekosistem yang nantinya akan tersedia untuk digunakan masyarakat. Jadi di bagian aplikasi terjemahan Pak teman-teman, jadi nanti teman-teman yang sudah yang belum mendapat undangan KYC ya, kita ini nanti bisa memilih bahasa, jadi dipermudah untuk KYC-nya, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Kalau yang awal-awal itu kan KYC-nya pakai bahasa Inggris ya. Nah, sekarang ada fitur terjemahan, yaitu bisa memilih bahasa sesuai di negaranya masing-masing termasuk Indonesia. Nanti KYC-nya pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi nanti KYC-nya lebih mudah kita. Oke. Kemudian akun Pi, beberapa fitur keamanan akun perintis sekarang dapat mengatur ulang kata sandi mereka baik melalui layar masuk atau di halaman profil mereka. Nah, itu dia teman-teman. Jadi yang lupa kata sandinya saat login gitu ya, bisa diatur sekarang teman-teman. Kemudian resolved password reset book. Nah, ini dia. Memperbaiki book di mana proses reset kata sandi macet pada langkah verifikasi telepon. Para perintis sekarang seharusnya mengharapkan pengalaman yang lancar saat mengatur ulang kata sandi mereka. Ya, untuk masalah mengatasi bug teman-teman ya, mengatasi bug pendaftaran akun ketika perintis memulai tetapi tidak menyelesaikan pendaftaran akun Pi baru menggunakan nomor telepon mereka. Nomor telepon dilarang digunakan lagi dalam upaya pendaftaran lain oleh perintis di lain waktu. Dalam hal ini, pioner akan melihat pesan kesalahan nomor tersebut sudah terdaftar ke akun lain. Jadi sudah terdeteksi dari mengatasi bug pendaftaran akun jika teman-teman di awal dulu ya sudah pernah mendaftar Pi Network di aplikasi Pi Network, kemudian sekarang mendaftar ulang dengan nomor yang sama, itu nanti sudah terdeteksi bahwa nomor Anda sudah pernah digunakan. Kemudian aplikasi Pi, terkait dengan aplikasi, yaitu memperbaiki tampilan yang tidak akurat dari perkiraan saldo yang dapat ditransfer di main dashboard. Tampilan saldo yang dapat ditransfer dalam aplikasi Pi didasarkan pada tarif yang salah. Ini hanya bug tampilan dan tidak berpengaruh pada saldo Pi sebenarnya di akun Pioner karena disimpan di backend. Oke ya, tampilan telah diperbaiki dan tampilan saldo yang dapat ditransfer sekarang menunjukkan perkiraan yang lebih akurat. Jadi kalau di bagian profil itu ya, di bagian menu mainnet itu teman-teman nanti ada warna ya, warna kuning, warna ungu ya. Kalau yang bisa ditransfer ke mainnet itu yang warna, nanti kita lihat kalau nggak salah warna ini ya, warna kuning ya. Panduan ruang obrolan Pi Art baru saat memasuki ruang obrolan Pi Art, Pioner kini akan disajikan dengan pop-up yang merinci pedoman ruang obrolan. Panduan ini membantu menjaga ruang obrolan Pi Art tetap fokus pada Pi Art, mengurangi spam atau menyalahgunakan ruang obrolan. Fitur penyegaran ruang obrolan Pi, sebuah fitur baru memungkinkan Pioner untuk menyegarkan daftar obrolan Pi yang telah menjadi langganan Pioner. Ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap bug di mana perintis tidak akan melihat daftar lengkap ruang obrolan mereka. Untuk menyegarkan daftar ruang obrolan Pi, tahan dan geser ke bawah pada halaman utama obrolan Pi seperti yang akan Anda lakukan di banyak aplikasi lain. Jadi untuk obrolan nanti bisa digeser gitulah ya, kita ditekan gitu ya, kemudian diseret gitulah tulisannya, bisa nanti. Dompet Pi ini terkait dengan dompet ya, perbaikan untuk layar dompet dinonaktifkan sementara. Nah ini dia, perintis melaporkan bahwa saat pertama kali membuka aplikasi Pi Wallet mereka akan melihat layar dompet dinonaktifkan sementara. Perilaku ini telah diperbaiki dan semua perintis sekarang akan melihat beranda Pi Wallet seperti yang diharapkan. Jadi semuanya sudah diperbaiki terkait dengan masalah-masalah aplikasi. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi perkembangannya sudah dilaporkan di updatean ini teman-teman ya pada bulan Mei. Jadi nggak ada yang diragukan lah ya, artinya core team di belakang layar sudah bekerja keras untuk memperbaiki segala sistem yang ada di dalam aplikasi Pi Network untuk kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, semangat selalu lah buat kita semuanya para pioner, dan khususnya untuk core team kita doakan semoga project ini cepat sukses ya teman-teman. Kita akan coba positive thinking teman-teman ya, jadi nggak usah skeptis juga karena kita kan cuma ngeklik tanda petir aja sih, yang bekerja itu kan core team teman-teman ya. Jadi Anda itu yang nggak bisa bekerja apa-apa di belakang layar tuh, yang cuma nyinyir gitu ya, Anda itu siapa sih gitu loh ya. Oke, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.